Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Nah, langkah awal dalam pelajaran daring kita kali ini, kalian silakan persiapkan buku LKS beserta alat tulis kalian. Kalau sudah selesai, kalau sudah siap, langsung kita ke pembahasan. Nah, sekarang silakan kalian buka halaman 50. Buka halaman 50. Di sini kita membahas tentang teknologi transportasi. Nah, saat ini berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai, baik di darat, di laut, maupun di udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan tingkat keamanannya yang tinggi. Selanjutnya, adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia dan Singapura atau sebaliknya semakin meningkat setiap tahunnya. Pesawat bukan lagi alat transportasi yang mahal. Setiap orang dapat menikmati layanan karena harganya yang lebih terjangkau, lebih cepat dan nyaman. Selanjutnya, kapal laut selain digunakan sebagai sarana transportasi, juga saat ini digunakan sebagai sarana wisata atau wisata bahari. Transportasi darat semakin banyak yang memberikan alternatif perjalanan. Nah, di sini ada gambar contoh alat transportasi di udara, alat transportasi di darat, dan alat transportasi di laut. Yang pertama adalah contoh alat transportasi yang berada di udara, yaitu pesawat terbang. Terus selanjutnya ada alat transportasi di darat, contohnya adalah kereta. Selanjutnya ada alat transportasi yang berada di laut, contohnya kapal laut atau kapal pesiar. Nah, seiring perkembangan zaman, sekarang perkembangan transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, di laut maupun di udara. Sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak perkembangannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk pembangunan jaringan jalan. Nah, terus selanjutnya perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi terjadi juga di sekitar bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan area bandara. Contohnya pembangunan bandara Suparnabhumi di Thailand yang menggantikan bandara Don Muang, bandara Lang Prabang di Laos, bandara Ninoy Aquino di Filipina, dan lain-lain. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian buka halaman 51 bagian atas. Nah, di sini ada alat transportasi. Alat transportasi, terus selanjutnya ada prasarana transportasi, selanjutnya benda yang diangkut, selanjutnya keunggulan dan kelemahannya. Contohnya ini ada perahu dayung, alat transportasi yang berada di perairan. Prasarananya ada di mana? Nah, prasarananya adanya di dermaga dan di sungai. Selanjutnya, benda yang diangkut. Benda yang diangkut apa saja? Nah, perahu dayung itu bisa mengangkut manusia dan barang. Terus selanjutnya keunggulan. Keunggulannya tidak tergantung oleh bahan bakar. Terus selanjutnya kelemahannya, jarak tempuhnya pendek dan muatan barang sedikit. Nah,
nanti kalian silakan cari alat transportasi yang kalian ketahui, baik di darat, di laut, maupun di udara. Nanti silakan cukup 5 saja. Isi di kolom setelah perahu dayung. Nah, kalau sudah selesai, nanti silakan kalian langsung kirim ke WA Ibu melalui via Japri. Sekian, apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.